Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Dumila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dengan NPM 022724111067. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi kedua dari tugas saya tentang praktik perbankan syariah di Indonesia beserta tantangan dan peluangnya. Nah, jadi teman-teman, perbankan syariah di Indonesia memang sudah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah karena ingin menjalankan aktivitas keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Namun tentu saja setiap perkembangan besar pasti datang bersama tantangan-tantangan baru. Melalui legislasi, pemahaman masyarakat hingga kompetensi dengan bank konvensional. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah potensi perkembangan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah global asal semua pihak berkomitmen untuk mengembangkan secara serius. Berikutnya, sejarah perbankan syariah. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah perbankan syariah di Indonesia mulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, inilah bank syariah pertama di Indonesia, didirikan dengan semangat umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syarat. Namun, di awal perjalanan Bank Muamalat menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari minimnya regulasi, kekurangan pemahaman masyarakat, sampai bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu terdiri. Tapi seiringnya waktu, dukungan masyarakat muslim dan kebijakan pemerintah mulai menguat. Kini hampir semua bank besar memiliki unit usaha syariah. Bahkan pada tahun 2021, pemerintah melakukan merger 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang sekarang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Itu artinya bank syariah sudah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi nasional kita. Berikutnya, prinsip dasar perbankan syariah. Nah teman-teman, kalau kita berbicara soal perbankan syariah, tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip dasarnya. Ada 3 hal utama yang menjadi larangan dalam Islam syariah, yaitu riba, gharar, dan masyir. Dimana ini saya sudah bahas pada video sebelumnya. Pertama, riba. Riba yaitu
tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Islam melarang riba karena bisa menyebabkan ketimbangan ekonomi dalam melintas pihak yang lemah. Kedua, gharar, artinya ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan jelas agar tidak ada pihak lain yang dirugikan. Ketiga, masyir, yang berarti perjudian. Prinsip ini menolak semua bentuk spekulasi yang tidak produktif. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem akad seperti bagi hasil atau mudharabah dan musyarakat atau jual beli. Ada juga murabaha, sewa, ijarah, serta akad wakal, dan terakhir itu kafalah. Semua transaksi dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Berikutnya, tantangan regulasi. Meskipun sudah berkembang bank syariah, masih menghadapi kendala besar. Salah satunya adalah regulasi. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tantangan perbankan syariah kenyataannya masih banyak aturan yang belum sepenuhnya mendukung sistem ini. Beberapa kebijakan masih terlalu berorientasi pada sistem konvensional, sehingga ruang inovasi bagi bank syariah menjadi terbatas. Selain itu, koordinasi antara otoritas keuangan seperti Otoritas Keuangan Jasa atau OJK, Bank dan Bank Indonesia dengan lembaga syariah juga perlu diperkuat. Padahal regulasi yang jelas tidak ada fleksibel adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah agar bisa bersaing secara global. Berikutnya, persaingan dengan bank konvensional. Nah, tantangan berikut datang dari persaingan dengan bank konvensional. Kalau kita tahu, bank konvensional sudah lama beroperasi, punya modal besar, jaringan luas, dan teknologi canggih. Sementara itu, sebagian masyarakat masih belum paham sepenuhnya tentang apa itu bank syariah. Banyak yang berpikir bahwa perbankan syariah itu sama saja dengan bank biasa, hanya diganti nama dan tidak ada bunga. Padahal sistem dan filosofinya benar-benar beda. Masalah lain adalah tingkatan kepercayaan masyarakat. Beberapa orang masih ragu apakah bank syariah benar-benar bebas dari riba atau tidak. Nah, disinilah pentingnya edukasi publik. Bank syariah harus aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa tahu bahwa sistem ini bukan sekedar label, tapi benar-benar menjalankan dengan nilai-nilai Islam. Ada juga peluang pasar. Semakin kita masuk ke bagian-bagian yang
menyenangkan, yaitu peluang. Indonesia punya potensi pasar yang luas, biasa besar. Bayangkan saja, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Ini artinya pasar untuk produk keuangan syariah itu sangat luas. Apalagi sekarang Bank Indonesia yang mulai sadar pentingnya menggunakan produk halal, bukan hanya untuk makanan, tapi juga untuk mengelola keuangan.
Digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan syariah dari mana saja, kapan saja dengan aplikasi mobil. Nasabah bisa membuka rekening, transfer dana, atau mengacu biaya hanya lewat ponsel. Namun, tentu saja teknologi ini saja membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data dan registrasi digital. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem mereka aman, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kombinasi antara nilai spiritual dan teknologi modern, bank syariah bisa menjadi lebih inflasi dan menarik bagi generasi muda. Kedua, pembiayaan mikro syariah yang membantu para pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil yang adil, bukan bunga. Ketiga, investasi berbasis syariah seperti suku dan reksadana syariah yang kini semakin banyak diminati masyarakat. Selain itu, layanan digital seperti mobile banking syariah yang sangat penting. Dengan salah satu aplikasi, nasabah bisa menabung, berzakat, hingga berinvestasi sesuai syarat. Inilah yang membuat bank syariah semakin modern, tapi berpegangan pada nilai-nilai Islam. 8. Peran teknologi. Kita hidup di era digital dan teknologi kini menjadi tulang punggung dalam pengembangan bank syariah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi luas biasa untuk bersaing secara global. Namun tentu perjalanan ini masih panjang. Kita semua, pemerintah, akademis, pelaku industri, dan masyarakat harus bekerja sama agar sistem ini terus berkembang dengan baik. Jadi teman-teman, saya sudah di akhir ujung video. Jadi untuk menutup video ini saya akan memberikan kesimpulan dan penutup. Jadi teman-teman, dari semua pembahasan tadi, ini kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Kuncinya ada 3 hal. 1. Inovasi, edukasi, dan kolaborasi. Dengan cara terus berinovasi dalam produk dan layanan, mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya keuangan halal, serta berkoordinasi antara pemerintah dan industri, saya yakin perbankan syariah akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi
Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Bank syariah bukan sekadar tantangan menghindari riba, tetapi membangun ekonomi yang beretika dan membawa keberkahan bagi semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Desiana Dewila pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.